Bulan depan aku diundang mengikuti acara temu penyair lagi. Malam sudah larut. Aku sudah mengantuk dan bahkan sudah memejamkan mata. Tapi gara-gara ucapannya itu, rasa kantukku seketika lenyap. Aku merasa ingin sekali mengajaknya bicara serius tentang kepenyairannya yang sudah kuanggap gila atau tidak waras lagi. Bagaimana bisa disebut penyair waras kalau suamiku sudah seperti ketagihan menghadiri undangan temu penyair yang belakangan nyaris rutin tiap bulan. Padahal akulah yang harus membiayai kepergiannya karena ia tidak punya penghasilan. Pernah suamiku mencoba mengajukan proposal bantuan dana ke pemerintah daerah. Tapi birokrasi terlalu berbelit-belit yang membuatnya pusing dan malas mengurusnya lagi. Sebagai istri, aku pun malu punya suami yang dianggap suka meminta-minta bantuan kepada pejabat yang tidak mengenal dunia kepenyairan. Malah ceritanya, dia juga pernah diragukan kepenyairannya oleh security di pendopo kabupaten ketika mau mengajukan proposal kepada bupati. Sejak menikah denganku, suamiku hanya di rumah mengurus rumah tangga sambil menulis puisi yang dikirimkan ke panitia-panitia acara temu penyair ini itu. Tak pernah puisinya dimuat di media dan menerima honor. Aku sebetulnya menyesal setelah menikah dengannya dan kemudian dia ternyata tak berpenghasilan. Saat dia melamarku, aku memang sudah jadi perawan tua, umur 35 tahun. Sebelumnya aku sudah tahu bahwa dia adalah penyair. Ia sempat memamerkan sejumlah buku antologi puisi bersama yang memuat karyanya. Saat itu, aku menduga dan berharap dia akan menjadi penyair besar yang menerima banyak royalti dari buku-buku puisinya. Daripada menjadi perawan tua, lebih baik menjadi istri penyair, pikirku ketika dia melamar. Aku pun menerima pinangannya dan kami menikah. Sekarang, meski aku menyesal telah menikah dengannya, sejauh ini aku tak minta cerai. Belum. Rasanya aku makin tak tahan melihatnya makin gila sebagai penyair. Tiap kali dia akan menghadiri acara temu penyair, aku harus menyediakan banyak ongkos. Sering kubayangkan, umpama aku hanya memberikan setengah biaya perjalanannya, mungkin dia akan terlantar dan tidak bisa pulang. Istri mana yang tega membiarkan suami terlantar jadi gelandangan lalu sakit dan kemudian mati di luar kota yang jauh? Sampai kapan kau mau jadi penyair gila, Mas? Terpaksa aku menyebutnya penyair gila agar dia tersinggung dan kemudian sadar, lalu berusaha untuk kembali waras. Aku tidak terlalu berharap dia berhenti menjadi penyair, tapi tak usahlah menghadiri acara temu penyair yang menghabiskan banyak biaya. Aku menduga dia menahan marah gara-gara aku sebut sebagai penyair gila. Terus terang, aku kasihan kepadamu, Mas. Sering susah payah menghadiri acara temu penyair. Apa untungnya buat kamu? Sejak dulu, kamu tak pernah mendapatkan uang dari acara-acara begituan, kan? Kalau kamu mendapat honor layak untuk mengganti biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari acara temu penyair, aku sangat mendukung. Tapi, selama ini kamu tak pernah terima, kan? Kalau kamu keberatan mendukungku untuk menghadiri acara temu penyair itu, aku tak berangkat. Tapi tolong
Jangan sebut aku penyair gila. Maaf mas, aku telah menyinggungmu. Tapi sadarlah, kita hidup butuh banyak biaya. Silahkan jadi tetap penyair, tapi jangan sampai gila. Maksudku, kamu tetap saja menulis puisi, tapi tak perlu repot menghadiri acara temu penyair seperti itu. Jelas aku keberatan menanggung biayanya, mas. Aboy, aku bersorak dalam hati. Suamiku betul-betul menangis. Itulah yang kuinginkan, agar dia segera sadar dan berhenti menjadi penyair gila. Malah, kalau aku boleh memilih, semoga dia bisa berhenti total menjadi penyair. Asal kamu tahu, mas, setiap kamu menghadiri acara temu penyair, tetangga-tetangga tanya kepadaku, apakah kamu menerima uang? Aku selalu menjawab, kamu menerima banyak honor, biar mereka tidak meremehkan dan menertawakan kamu. Tapi apa kamu ingin aku selalu berbohong demi menutupi kenyataan yang sebenarnya sangat memprihatinkan? Sejak dulu aku paham, menulis puisi itu sulit. Dan lebih sulit lagi kalau puisi dimuat di media dan menerima honor. Dan buktinya, puisimu tak pernah dimuat di media. Tapi jangan karena itu kamu makin gila dengan susah payah menghadiri acara temu penyair agar dirimu layak disebut sebagai penyair. Tiba-tiba aku teringat saat masih bulan madu. Suamiku memperlihatkan bundel kertas ratusan halaman berisi puisi yang mau dikirimkan ke penerbit buku ternama. Aku pun mendukungnya dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya kirimnya. 3 bulan kemudian bundel itu dikembalikan. Aku mencoba menghiburnya, jangan putus asa. Bahkan layak disyukuri, bundel puisimu dikembalikan sehingga tidak hilang. Lalu bundel puisinya itu ia simpan di lemari bersama buku-buku. Setelahnya, setiap suamiku mendengar kabar ada panitia temu penyair yang hendak menerbitkan buku antologi karya pesertanya, ia selalu mengambil sejumlah puisi di dalam bundel itu untuk dikirimkan. Bukan main senangnya, saban ia menerima buku antologi puisi bersama yang memuat karyanya. Udara makin dingin, menandakan sudah menjelang dini hari. Aku pun kembali mengantuk dan ingin tidur entah sampai jam berapa. Pokoknya sampai anakku bangun dan mengetuk pintu membangunkanku. Sedangkan suamiku tak pernah membangunkan tidurku pada hari libur. Pukul 8:35 aku terbangun. Suamiku sudah tidak ada di kamar. Mungkin ia sudah sibuk di dapur atau sedang mencuci pakaian. Dan dengan jujur harus kuakui, aku sering merasa senang punya suami yang mahir menulis puisi. Sering aku diam-diam membaca puisi-puisinya, terutama yang bertema romantisme cinta dan ditunjukkan kepadaku. Selalu dia menulis kepada istri tercinta. Hatiku pun jadi berbunga-bunga saat membacanya diam-diam. Aku ingin menikmati secangkir susu hangat yang biasa ditaruh suamiku di meja dapur tiap pagi. Namun tak sempat aku melirik meja. Tatapanku terpacu ke pojok dapur. Tangisku meledak, jeritanku bergaung-gaung. Tetangga-tetangga berdatangan. Sepertiku, mata mereka lalu terbelalak menatap pojok dapur. Aku terduduk lunglai di lantai dapur sambil menangis terseduh-seduh. Aku menyesal karena semalam sengaja bicara sangat ketus kepada suami, yang ternyata membuatnya makin gila hingga tega menggantung diri di pojok dapur.